Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match untuk 3 pertandingan di hari Sabtu nanti. Ada Arema FC ya dengan Persis Solo, lalu ada big match ini Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta sebagai laga klasik. Lalu ada Borneo FC dengan PSIS Semarang, ini juga big match ya karena kedua tim sama-sama berada di papan atas. Jadi untuk Arema FC dulu dengan Persis Solo di 2 pertandingan terakhir ini kedua tim sama-sama belum memperoleh kemenangan ya. Untuk Arema 3 pertandingan. Artinya kalau dilihat dari papan klasemen tentu saja pertandingan besok harus bisa dimanfaatkan untuk kedua tim memperoleh poin penuh. Karena untuk Arema yang sekarang posisinya di peringkat 16 di zona degradasi, ini masih selisih 5 poin dari Persita Tangerang. Jadi Arema harus mulai dari sekarang bisa memperoleh poin penuh. Sedangkan untuk Persis Solo sekarang di peringkat 12, tapi dengan Arema hanya selisih 6 poin. Ini juga belum aman ya posisi untuk Persis Solo, walaupun Persis Solo masih menyisakan 2 laga tunda. Jadi untuk Arema FC di pertandingan kemarin lawan Bali United ya, yang saya bisa dapatkan adalah evaluasi di sektor belakang. Karena kemarin ya 2 gol yang tercipta dari Bali United itu ya prosesnya dari kesalahan pemain belakang Arema. Ya, satu dari gol bunuh dirinya Alfarisi, satunya lagi penalti yang dilakukan oleh Bagas Adi. Semoga dari sektor belakang, dari Valente sudah ada evaluasi. Lalu yang kedua, besok tanpa ada Lucero ya, karena diberikan hukuman kartu merah di pertandingan sebelumnya. Jadi Valente juga harus memikirkan siapakah tandem yang tepat ya untuk pemain di sektor tengah. Karena masih ada nama Arkan Fikri sebetulnya ya. Ya mungkin saja besok bisa menggantikan posisi Lucero. Walaupun sebetulnya ya untuk natural posisinya Arkan ini sebagai pemain box to box. Kalau Lucero kan sebagai gelandang serang yang murni gitu ya. Jadi inilah yang saya ingin lihat Valente besok akan melakukan pergantian pemain siapa, dan tanpa ada Lucero apakah formasi dari Arema juga ikut berubah atau enggak. Ya kemarin Loko Lingoy juga walaupun bermain di babak kedua ya kurang terlalu terlihat maksimal. Jadi ya ini juga PR ya kepada pemain sayap dari Arema yang terlihat sejauh ini belum terlalu konsisten lah. Kalau Guevara ini sudah mulai bagus. Lalu untuk Alvarez ya kemarin juga nggak terlihat ya walaupun sudah bermain di babak kedua. Ada 1 peluang emas. Ya semoga besok Alvarez bisa diturunkan lebih awal lagi. Sedangkan untuk Persis Solo di pertandingan sebelumnya kalah lawan Borneo FC di line belakang, sektor belakang sudah cukup bagus sebetulnya Persis Solo. Kemarin bermain dengan formasi 4-4-2, tapi memang yang menjadi evaluasi saya sejauh ini untuk Persis Solo, terutama terhadap Medina, adalah di skema penyerangan. Sebetulnya kemarin kan tetap sama ya, Mesidoro dengan Sidibe, lalu ada Roni dengan Sananta. Tapi untuk menciptakan peluang itu masih sangat minim. Berapa kali membangun serangan juga terlalu terburu-buru, tanpa harus menunggu wingbacknya maju ke depan. Jadi ya penyerangan Persis Solo seperti selalu sepi pemain di pertahanan Borneo. Jadi besok menghadapi Arema saya juga ingin lihat apakah Medina sudah melakukan evaluasi. Karena sektor penyerangan Persis Solo dari pertandingan-pertandingan sebelumnya saya melihat ini belum ada evaluasi gitu dari Medina. Ya, jadi semoga di pertandingan besok ya untuk Valente dari pelatih Arema akan seperti apa, tidak adanya Lucero, apakah akan melakukan pergantian formasi atau hanya menggantikan Lucero dengan pemain yang naturalnya sama. Ini yang saya ingin lihat. Ya, sektor belakangnya juga sama. Semoga nggak terlalu banyak blunder. Karena semangat bermainnya sebetulnya sudah cukup bagus kemarin Arema. Lalu untuk Persis Solo, untuk sektor belakangnya sudah cukup baik ya. Kemarin bermain dengan 4 back. Tapi besok apakah kembali lagi Persis Solo menurunkan formasi 3-5-2? Nah ini besok saya juga ingin lihat ya. Terutama dari skema penyerangan juga dari Medina. Semoga sudah ada evaluasi yang jauh lebih baik lagi ya. Ini peran Sidibe juga perlu dilakukan evaluasi agar lebih cepat untuk mengirimkan passing bola ya. Berapa kali masih sedikit terlalu lama lah untuk Sidibe membawa bola. Semoga ini juga ada evaluasi dari Medina ya. Jadi nanti kita ketemu di video review untuk membahas jalannya pertandingan antara Arema FC dengan Persis Solo. Semangat ya untuk kedua tim bertanding. Lalu next ya, ada big match. Ini big match pertandingan klasik ya, Persebaya Surabaya dengan Persija Jakarta. Untuk Persebaya Surabaya dengan Persija, ini sama-sama lagi belum terlalu baik ya. Hanya saja mungkin Persija masih lebih baiknya di 4 pertandingan tanpa terkalahkan ya. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya, ini kemarin sudah bisa memperoleh
hasil imbang yang artinya memutus rekor kekalahan ya, karena sebelumnya kan lost streak. Nah, semoga besok bermain di kandang sendiri di Gelora Bung Tomo sesuai yang kemarin saya sudah katakan kalau perform dari Persebaya Surabaya memang terlihat sedang membangun chemistry, sedang mencari kecocokan antara pemain dengan pelatih. Nah, semoga besok lawan Persija ini sudah lebih matang lagi. Ya, adaptasi dari Robson Duarte, dari Henrique, lalu mungkin Kasim Botan di kanan bersama Iqbal. Nah, ini besok saya juga ingin lihat. Karena kemarin Robson Duarte ya bermain di gelandang serang bagus, di sayap kanan juga bagus. Ya, jadi besok ya Uston Nawawi akan menaruh Robson Duarte di sebelah mana. Lalu peran dari Bruno yang sudah berapa kali saya kritik ya, semoga nggak terlalu banyak mendelay permainan dari Persebaya. Karena kalau berbicara dari suatu tim, ya semua pemain harus bisa menyatu. Kalau Bruno terlihat lebih cocoknya ini ke skill individunya. Jadi mencari momen untuk diberikan passing to pass, barulah biasanya Bruno bisa melakukan intercept ke dalam dan melakukan goal flashing. Tapi mencari momen seperti itu kan nggak terus-terusan bisa didapatkan oleh Bruno. Jadi ya semoga Bruno sudah ada evaluasi juga dari Coach Uston agar nggak terlalu lama untuk menilai bola, lalu nggak terlalu banyak mengharapkan ya passing-passing yang manja terus. Tapi Bruno harus lebih ikut kontribusi membangun serangan. Ya, ini juga saya ingin lihat kekompakannya dengan Robson atau Song akan seperti apa. Ya, mungkin besok Koko Ari juga akan didapatkan evaluasi oleh Coach Uston ya, karena kemarin bermain di sayap kiri, back kiri nggak terlalu terlihat karena bukan posisi naturalnya. Ya, semoga besok akan dibalikan lagi ke back kanan dan mungkin Reva Adi yang akan mengisi di wing back kiri. Sedangkan untuk Persija Jakarta ini juga sama, tanpa adanya Witan, ya memang terlihat sekali kalau Persija juga sebetulnya nggak beda jauh dengan Persebaya, masih mencari chemistry di masalah penyerangan, karena kemarin pada saat Persija menghadapi Persita, itu terlihat sekali kalau wingback dari Persija masih kurang aktif untuk maju ke depan. Ya, jadi sebetulnya untuk Persija Jakarta juga sama, bagaimana dalam skema penyerangannya. Kalau dibilang dari filosofi permainan kedua tim sebetulnya sama bola possession. Tapi untuk masalah chemistry atau kekompakan, ini memang menjadi salah satu PR untuk kedua tim. Ya, jadi besok kita akan melihat jalannya pertandingan untuk Persebaya Surabaya dengan Persija. Yang perlu kita lihat adalah untuk Persebaya Surabaya di adaptasi pemain asing dengan kekompakannya. Ya, lalu ya Coach Uston Nawawi semoga sudah ada perubahan ketika Persebaya Surabaya kemarin lawan Rans. Ini yang saya ingin lihat perkembangannya. Lalu untuk Persija Jakarta yang saya ingin lihat jelas di masalah transisi penyerangan. Kemarin lawan Persita terlalu lama untuk sektor wingbacknya maju ke depan. Walaupun Firsa Andika bermain cukup baik, tapi end passingnya masih kurang baik dari Firsa Andika. Ya, kalau saya bilang lebih bagus Doni Tri Pamungkas. Ya, tapi besok kita akan lihat Thomas Doll akan menurunkan sektor tengah dari Persija akan seperti apa. Apakah Hanif Syahbandi akan ditaruh dengan Reski Fandi lagi atau akan lebih menurunkan pemain yang condong bisa mendukung Gajos ataupun Rio Matsumura. Ini yang kemarin saya sudah bahas lawan Persita Tangerang. Ya, jadi inilah yang saya ingin bahas ketika nanti Persebaya Surabaya bertemu dengan Persija. Nanti kita bahas di video reviewnya. Ya, selamat bertanding untuk kedua tim. Lalu next ya, ada Borneo FC dengan PSIS Semarang. Ini juga big match karena kedua tim sama-sama berada di segmen papan atas. Lalu dilihat dari beberapa pertandingan terakhir ini ya. Untuk PSIS Semarang 5 pertandingan tanpa terkalahkan. Untuk Borneo FC ini 10 pertandingan tanpa terkalahkan. Ya, ini kalau boleh dibilang sama-sama lagi top performnya ini untuk kedua tim. Ya, jadi untuk Borneo FC kemarin pada saat lawan Barito sebetulnya nggak terlalu banyak bisa berkembang ya cara permainannya karena sektor tengah Barito ini sangat kuat. Walaupun Borneo FC tetap menciptakan peluang emas terutama dari Kadenasi. Itu sayang sekali ya Borneo FC kesempatan emasnya sebetulnya cukup banyak lah kalau boleh dibilang. Tapi bolanya ini belum bisa masuk ke gawang Barito. Jadi kalau boleh dibilang ya Borneo FC sebetulnya untuk skema permainannya kemarin lawan Barito sudah cukup baik. Cuma untuk menembus sektor tengah dan belakang Barito memang cukup kerepotan. Nah ini juga kalau boleh dibilang cara permainan PSIS Semarang ini juga sama seperti Barito. Ya, terakhir lawan PSS Sleman, PSIS Semarang transisi pertahanannya sangat cepat. Berapa kali sektor tengah ini cukup
bisa membuat pertahanan yang cukup solid. Jadi untuk masalah bertahan sebetulnya Borneo FC ini tinggal ya semoga ada sedikit evaluasi dari Huistra. Karena sebetulnya untuk menghadapi tim seperti PSIS, Borneo FC harus menurunkan pemain tengah yang lebih kreatif. Contohnya Adam Alis dengan Kehirose. Ini kan dua pemain yang lebih kreatif daripada Pluim. Ya, jadi semoga besok Huistra sudah mempertimbangkan dulu sektor pemain tengah akan menurunkan siapa. Kalau menurut saya ya Kehirose dengan Adam Alis. Karena ini dua pemain yang bisa memberikan kreativitas di sektor tengah. Jadi untuk sektor pertahanan PSIS Semarang bisa dibuat perlawanan dulu. Nah, sedangkan untuk PSIS Semarang pada saat kemarin lawan PSS Sleman ini juga sama ya. Berapa kali PSIS Semarang dipaksa untuk lebih cenderung bertahan karena PSS Sleman lebih bermain dengan bola possession, tapi memang sektor tengah PSIS Semarang ini sangat kuat. Lalu ketika melakukan serangan balik juga cukup cepat ya, terutama dari Marukawa dengan Freitas. Tapi di pertandingan kemarin ya memang Freitas cukup dikawal ketat oleh Abdul Lestaluhu. Jadi permainan dari Freitas kurang berkembang. Nah ini semoga besok untuk Agius, saya juga ingin sedikit melihat untuk gelandang serang akan diisi oleh siapa. Karena ketika kemarin Septian David masuk menggantikan Vitinho, di mana Marukawa dibalikan ke kiri, itu sektor tengahnya kurang hidup lagi. Ya ini juga mungkin perform Septian David belum terlalu perform banget. Nah semoga besok lawan Borneo FC sebetulnya yang saya harapkan di gelandang serang ini tetap Marukawa. Karena kemarin walaupun Freitas gak bisa berkembang cara permainannya, tapi Vitinho bisa hidup. Jadi lininya gak semuanya mati gitu loh. Tapi Vitinho masih bisa berkreativitas. Lalu Marukawa juga berapa kali bisa melakukan kreativitas. Ya, jadi maksud saya ya PSIS Semarang gak bergantung kepada Gali Freitas saja. Tapi di sektor gelandang serang semoga Marukawa yang dimainkan. Dan di sektor kiri ada Vitinho. Jadi kedua pemain ini juga bisa ikut aktif gitu loh. Ketika Freitas nggak bisa berkembang cara permainannya karena dilakukan cover yang sangat sangat berat kepada Abdul Lestaluhu. Ya, jadi untuk sektor penyerangan PSIS Semarang mungkin nggak terlalu banyak saya kritisi ya. Paling tinggal sektor tengah. Kemarin Diarra masih terlihat berapa kali ketika ikut membantu penyerangan. Lalu ketika harus mundur ke belakang atau tim musuh melakukan serangan balik, saya melihat ada beberapa kali momen Diarra kurang cepat untuk mundur ke belakang. Jadi semoga besok Agius ya sudah memberikan evaluasi atau sudah melihat untuk Diarra semoga bisa lebih cepat lagi mundur ke belakang. Karena kan Borneo FC juga untuk skema permainannya sama dengan PSIS ya, lebih bermain cepat. Gak terlalu banyak bermain dengan sektor tengah, tapi sektor sayap inilah yang selalu aktif untuk melakukan teror ke pertahanan musuh. Ya, jadi filosofi permainan kedua tim sama, permainan cepat, tinggal di masalah pemain tengah. Ya, Borneo FC di pemain tengah, karena saya bilang butuh pemain yang kreativitas seperti Adam Alis dengan Kehirose. Sedangkan untuk PSIS Semarang, ini yang saya harapkan Marukawa sebagai gelandang serang dan juga Diarra. Ya, ketika membantu penyerangan, semoga lebih cepat juga untuk membantu ke pertahanan. Jadi ini yang saya ingin lihat di pertandingan besok antara Borneo FC dengan PSIS Semarang. Jadi good luck ya untuk kedua tim, selamat bertanding. Nanti kita ketemu di video review untuk membahas jalannya pertandingan. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini. See you.